Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara online untuk melakukan live class yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membaca surat Al-Ikhlas ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya, sobat-sobat semuanya, bahwa surat Al-Ikhlas ini surat yang sering kita baca ketika sholat, entah itu sholat sunat, entah itu sholat wajib. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita membaca surat Al-Fatihahnya sudah benar atau belum ya? Nah, sekarang kita akan bedah ya. Di sini saya akan sharingkan ilmunya sedikit tentang surat Al-Ikhlas. Cara membacanya itu seperti apa ya? Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan share screen ya. Biasanya kita share screen, tapi untuk live class kali ini, sobat semuanya, Bapak Ibu bisa dibuka mushafnya ya. Tolong dipersiapkan mushafnya dan buka surat Al-Ikhlas. Saya juga ini sama ya, membuka mushaf karena sangat luar biasa gitu ya, keutamaan dalam membaca Al-Qur'an. La aqulu alif lam harfun ya, kata Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf ya, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap hurufnya itu dikalikan menjadi 10 kebaikan. Maka kalau misalkan kita hitung-hitungan gitu ya, membaca alif lam mim, maka kita insya Allah akan mendapatkan 30 kebaikan seperti itu ya, sobat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Gimana nih? Sudah dibuka Al-Qur'annya masing-masing? Silakan. Kalau misalkan saya bertanya, bisa dibukakan saja mikrofonnya ya. Tapi kalau misalkan saya agak bertanya, dimatikan baru mikrofonnya ya. Seperti itu ya Ibu Bapak. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Sudah ya. Sudah, Yang lainnya gimana nih yang lainnya? Sudah, Alhamdulillah ya. Berarti kalau misalkan sudah, kita mulai saja ya. Sobat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai dari ta'awud dan basmalah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Bapak Ibu, sobat-sobat semuanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita baca ayat yang pertama dulu ya. Sebelum kita bedah, kita baca bersama-sama ayat yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Gimana nih? Sudah pada dinyalakan belum mikrofonnya? Nih masih banyak yang belum dinyalakan. Nah, saya udah minta untuk nyalain mikrofonnya tuh. 5 detik lagi, akan kita mulai ya. Oke, kita mulai saja ya. Sama saya dicontohkan sekali, nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya bareng-bareng ya. Kita baca dulu ayat yang pertama ya. Qul huwallahu ahad. Silakan. Nah, dikarenakan nggak kompak, sekali lagi ya. Mungkin itu ada yang bertanya tadi ya di chat, kalau misalkan lagi head seperti apa. Jadi kalau misalkan yang lagi head itu terdapat istilah, tapi lebih baik gitu ya, buka aplikasi Tartila aja, buka Al-Qur'annya ya. Buka Al-Qur'annya. Kalau nggak salah, nanti sama saya baca-baca lagi kalau tidak salah gitu ya. Yang tidak boleh itu membuka mushaf, membuka Al-Qur'an seperti ini. Tapi kalau misalkan membaca lewat HP itu bisa ya.
Kita baca sekali lagi ya teman-teman. Nanti kalau misalkan saya udah membaca, nanti sobat semuanya bisa mengikuti. Qul huwallahu ahad. Panggung apa sih? Qul huwallahu ahad. Sekali lagi ya, karena gak kompak ya. Dengerin baik-baik. Qul huwallahu ahad. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah ya kita telah membaca ayat yang pertama. Sama saya mohon maaf kita dimatikan dulu mikrofonnya semuanya ya. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung gitu ya, kita hitung-hitungan sama Allah, hitung aja itu hurufnya ada berapa dikalikan 10, maka insya Allah kita akan mendapatkan segitu kebaikan gitu ya, sangat luar biasa ya. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan jika kita membaca Al-Quran, dan salah satunya itu ya, satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Kita mulai saja, Ibu Bapak, Sobat semuanya. Yang pertama, di awal surat Al-Ikhlas ini, ya, di kalimat awal ini menggunakan huruf qaf, qul ya. Yang harus diperhatikan bahwa makhraj dari huruf qaf ini berada pada pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan, maaf ya salah ya. Tetapi pangkal lidah yang bagian belakang, ya, lidah yang bagian belakang menempel ke langit-langit yang atas ya, ke langit-langit yang atas yang paling belakangnya. Itu untuk huruf qaf ya. Dan kita perhatikan bahwa huruf qaf di sini berharokat dhammah. Maka cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara memonyongkan bibir kita. Qul, 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 qul. Itu untuk huruf qaf. Kemudian berikutnya kita bertemu dengan huruf lam sukun ya. Maka yang harus diperhatikan yang pertama, huruf lam sukun ini tidak memiliki sifat qalqalah. Jadi hati-hati, tidak boleh dipantulkan. Qule, qule itu bacaan yang kurang tepat ya. Tetapi huruf lam di sini memiliki sifat tawasud atau bainiyah. Jadi ketika sukun harus dialirin sedikit. Qul, qul, bukan qul, qul, tapi qul, qul, kedengeran kan? Ngalirnya sedikit aja. Jadi kalau misalkan ngalirnya sejengkal segini, nah huruf lam ini setengahnya. Qul, qul, qul. Nah, seperti itu ya. Nah, yang harus diperhatikan lagi nih ketika membaca kalimat qul ya, yaitu jangan sampai kita membacanya malah menggunakan huruf kaf ya. Qul, qul, bukan qul, qul, tapi qul. Hati-hati jika kita tidak tepat dalam membacanya, dalam makhrijul hurufnya, huruf qaf menjadi huruf kaf, maka artinya akan berubah ya. Yang asalnya katakanlah menjadi makanlah. Ini sangat berubah drastis sekali gitu ya. Itu huruf kalimat qul ya. Huruf qaf berharokat dhammah harus monyong, huruf lam berharokat sukun memiliki sifat tipis ya. Bagaimana cara membaca huruf tipis? Dengan menarik pinggir bibir kita. Qul, qul ya. Qul, tidak boleh qul, 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 tapi qul, qul. Nah, itu kalimat qul ya. Kemudian berikutnya ada huruf H besar ya. Kita harus tahu dulu huruf H besar ini tempat keluarnya ya dari aqsal halki ya. Aqsal halki ya. Aqsal halki itu apa? Artinya pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling bawah ya. Jadi suara yang keluar seperti kita berbicara huruf H seperti biasa gitu ya sehari-hari. H, 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 hari gitu ya. Hura ya. Nah, di sini huruf H-nya berharokat dhammah, maka cara menyempurnakannya dengan memonyongkan kedua bibir. Hu, 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 hu. Kemudian kita bertemu dengan huruf waw. Huruf waw tempat keluarnya dari asyafatain, kedua bibir kita. Huwa, 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 qul huwa, qul huwa ya. Seperti itu. Kemudian kita berikutnya bertemu dengan lafaz Allah. Lafaz Allah ya. Maka ketika membaca lafaz Allah, kita harus memperhatikan harokat sebelumnya itu apa? Dikarenakan di sini harokat sebelumnya fathah,
maka lafaz Allah ini dibaca tebal ya, dibaca tebal. Huwallah, huwallah, bukan huwallah, tapi huwallah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf apa nih berikutnya nih? Biasanya ya kalau misalkan untuk orang yang awam ya antara huruf alif dan huruf hamzah ketuker ya. Nih untuk yang baru ikutan live class. Kira-kira berikutnya pada kalimat ahad itu huruf alif atau huruf hamzah? Silakan. Alif. Hamzah, Alif. Hamzah. Alif yakin Bapak. Hamzah atau alif nih kira-kira? Yang lainnya kira-kira alif atau hamzah? Yang bener yang mana nih ya? Hamzah. Hamzah, Hamzah. Hamzah. Hamzah, yakin Hamzah. Oke. Kenapa Hamzah, Pak? Karena berharokat. Nah, tayyib ya, luar biasa, Masya Allah. Jadi ya, makasih ya Pak ya udah ngejawab ya. Jadi, Bapak, Ibu, sobat-sobat semuanya harus bisa membedakan antara alif dan hamzah ya. Saya juga ketika sebelum belajar gitu ya, ketika ada alif yang berharokat, saya tahunya itu alif ya. Tetapi yang tepat itu, sobat semuanya atau Bapak Ibu, ketika menemukan alif yang berharokat, itu hamzah. Paham nggak? Ketika menemukan alif yang berharokat, itu hamzah. Tetapi jika menemukan alif yang tidak berharokat, itu bukan hamzah, itu alif. Paham nggak? Paham nggak semuanya? Paham. Seperti itu ya, makasih ya. Seperti itu ya. Jadi alif di sini, alif itu fungsinya untuk mad, untuk bacaan dibaca, untuk bacaan yang harus dibaca panjang. Contohnya di mana ya? Ada di surat Al-Falaq ayat yang kedua. Min syarri ma ada huruf mim berharokat fathah, kemudian setelahnya itu baru alif, maka harus dibaca panjang 2 harokat ya. Jadi harus bisa membedakan ya. Kuncinya jika menemukan alif ya, kalau misalkan di Quran Indonesia ya, Mushaf Indonesia, jika menemukan alif yang berharokat itu hamzah. Intinya itu ya, intinya itu ya. Berarti di sini hamzah ya. Hamzah itu tempat keluarnya sama seperti huruf H besar dari aksal halki atau pangkal tenggorokan. A, A. Kemudian berikutnya ya, berikutnya maaf ya, sebentar ya semuanya ya. Kemudian ya, berikutnya yaitu ada huruf H atau kita menyebutnya huruf H kecil. Huruf kecil ini tempat keluarnya dari tengah tenggorokan ya. Maka suara yang keluar lembut. Aha, aha, ha, ha. Coba bedakan ya. Ha, 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 ha. Untuk H yang kecil suaranya lebih lembut. Ha, ha, aha, aha. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada huruf dal. Huruf dal di sini berharokat tanwin domah, dan jika kita wakof di ayat yang pertama ini maka akan berubah harokatnya menjadi sukun. Maka huruf dal yang berharokat sukun harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi ya biasanya yang pertama huruf dalnya tidak dipantulkan, ketelan gitu ya. Ahad, ahad. Nah, itu kurang tepat. Dan yang kedua,
biasanya dipantulkan tapi telat mantulnya itu. Ahad, ahad, ahad. Nah, itu biasanya kesalahan yang terjadi ketika membacakan huruf qalqalah yang berada di akhir. Cara yang benar langsung aja dipantulin. Ahad, ahad, ahad. Nah, seperti itu ya. Telah selesai ayat yang pertama oleh saya dibacakan satu kali ya. Kemudian sobat atau Bapak Ibu bisa mengikutinya. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Nah, kita mulai saja ya. Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul Allahu ahad. Sekali lagi ya. Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, sekarang satu orang saja yang mau praktek silakan bisa raise hand, acungkan tangannya. Ada gak nih? Boleh dicoba. Siapa itu yang bilang boleh dicoba tadi? Syamil bukan? Ibunya Syamil. Oh, Ibu Syamil, mangga Ibu Syamil. Ibu Ibu Syamil Syamil asalnya dari mana? dari Bandung. Dari Bandung, Masya Allah. Bandungnya dari mana Ibu? Cikutra. Masya Allah. Tahu ada program ini dari mana? Dari Dari mana Ibu? Instagram. Dari Instagram. Masya Allah. Selamat bergabung ya Ibu. Ini baru pertama Instagram. live-nya ya? Ya. Oh iya. Perkenalkan ya Ibu ya, kita Tartila. Tartila itu sama dari Bandung, Tartila juga Ibu. Tapi Dari Tartila mana ya? dari Banjaran Ibu. Oh iya. Dari Banjaran ya. Selamat bergabung ya Ibu ya. Silakan bisa dibacakan Ya. Ibu ayat yang pertamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Afwan Ibu, ayat yang Lam. pertama aja. Ayat yang pertama aja Bu. Oh iya. Ya, silakan. Qul huwallahu ahad. Nah, Masya Allah. Luar biasa Ibu ya. Ibu Syamil ya. Dari Cikutra Bandung ya. Mau dikoreksi Ibu? Iya. Nah, mungkin Perlu itu ya Ibu ya. dikoreksi. Alhamdulillah bacaannya udah bagus semuanya. Mungkin ada sedikit saja koreksi ketika membaca ahad. Coba hanya lebih lembut kembali Ibu. Bedakan huwa sama ahad. 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 Ya, silakan. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi Ibu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, mungkin sedikit lagi ya Ibu ya untuk huruf H kecilnya lebih lembut kembali ya. Itu kedengarannya seperti huruf H besar ya. Jadi harus bisa membedakan antara ini huruf H besar ya. Iya. Ini yang di kanan huruf H besar, ini yang di kiri huruf H kecil ibaratkannya. H, 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 hi, Ha, hi, ha. hu, hu. Silakan Ibu. Ahad. ha. Qul huwallahu ahad. Nah, Masya Allah. Seperti itu Ibu ya. Udah paham kan? Insyaallah. Nah, seperti itu ya. Jadi antara H besar sama H kecil itu beda tipis sekali ya.
karena makhrajnya itu sama ya dari al-halqi, tapi yang membedakan untuk H besar dari pangkal tenggorokan, untuk H kecil dari tengah tenggorokan. Seperti itu ya Ibu Syamil ya. Terima kasih ya Ibu ya. Nah, sekarang kita Jazakallah. amin ya Rabbal Alamin. Nanti untuk Bapak Mulyanto ayat berikutnya ya. Atas ilmu. Sekarang kita lanjut ke ayat yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Silakan, dinyalakan mikrofonnya. Nah, saya bacakan sekali, nanti Ibu Bapak, sobat-sobat semuanya mengikuti ya. Allahus Somad. Silakan. Allahus Somad. Somad. Allahu Samad. Sekali lagi kita baca, sama saya contohkan bacaan sekali, kemudian Bapak Ibu semuanya silakan baca ya. Allahus Somad. Allahus Somad. Somad. Nah, kita kupas ya. Yang pertama ya, di sini ada lafaz Allah ya. Lafaz Allah, maka dibaca Allah ya, dibaca Allah ya. Jika ada lafaz Allah di awal ayat dan hamzahnya tidak berharokat, maka dibaca a saja ya. Allah, Allahu. Kemudian berikutnya ada huruf sod. Ada huruf sod yang bertasydid ya. Kita harus perhatikan dulu nih, harus tahu dulu makhraj dari huruf sod ya. Huruf sod ini tempat keluarnya dari ujung lidah, maaf ya, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri yang bawah. So. Dan huruf sod ini memiliki sifat ya isti'la ya. Apa itu isti'la? Kurang lebih tebal ya. Dan cara membaca huruf yang tebal itu, pangkal lidah kita, ini ibaratkan kita lidah ya. Pangkal lidah itu lidah yang bagian belakangnya naik ke atas. So. Allahus. Nah, so ya. Kemudian huruf so di sini berharokat ya, ada tasydidnya. Maka setiap menemukan huruf yang ada tasydidnya harus ada nabroh atau tekanan. Allahus so, Allahus soma. Nah, seperti itu. Kemudian huruf mim, tempat keluarnya dengan menempelkan kedua bibir kita ya. Ma. Bertemu lagi dengan huruf dal ya. Maka harus dipantulkan. Allahus somad. Allahus somad. Nah, seperti itu ya. Silakan dinyalakan mikrofonnya, kita baca bersama-sama ayat yang kedua ini. Silakan. Tadi saya keluar ya. Nah, gimana suaranya, kedengeran? Kedengeran. Mohon maaf tadi keluar ya, ada kendala, nggak tahu kenapa gitu keluar, tadi masuk lagi. Ya mohon maaf ya sobat semuanya ya. Tadi ada kendala jaringan kayaknya. Jadi tadi keluar dulu oleh sendirinya gitu ya. Sekarang udah masuk ya, udah kedengaran suaranya ya. Sekarang udah dinyalakan mikrofonnya. Kita baca ayat yang kedua bersama-sama ya. Allahus somad. Silakan. Allahus Somad. Sekali lagi. Allahus somad. Silakan. Allahus Somad. Nah, sekarang silakan Bapak Mulyanto kalau mau praktek mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad.
Nah, seperti itu ya Bapak ya. Masya Allah, udah benar ya Bapak bacaannya ya. Tidak perlu ada yang dikoreksi Alhamdulillah. ya. Makrojnya udah pas ya. Sering-sering berarti aja ya Bapak ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang berikutnya ya sobat semuanya ya. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Nah, ya. Langsung aja ya kita bedah ya. Yang pertama huruf lam. Di sini kita menemukan huruf lam. Huruf lam tempat keluarnya ujung lidah kita nempel ke langit-langit atas ya. Langit-langit atas. La, 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 la. Mudah sekali ya. Sifatnya tipis, maka cara membacanya dengan menarik pinggir bibir kita. La, la, la. Kemudian kita bertemu dengan huruf mim. Huruf mim yang perlu kita ingat bukan termasuk ke dalam huruf qalqalah. Jadi tidak boleh bacanya dipantulkan ya. Lam yalid. Dikarenakan ada huruf dal yang berharokat sukun, jadi keenakan gitu ya. Mim sukunnya juga jadi ditambah, jadi dibaca menjadi mantul ya. Jangan sampai terlalu keenakan ketika membaca qalqalah ya. Yalid ya. Lam yalid wa lam. Jangan sampai mim sukunnya itu ikutan dipantulkan ya. Tidak seperti itu. Karena huruf mim di sini tidak memiliki sifat qalqalah, tetapi huruf mim ini sama seperti huruf lam ya, memiliki sifat tawasud atau bainiyah. Jadi ketika sukun harus dialirin sedikit. Lam yalid, bukan lam yalid, tapi lam yalid, lam yalid. Nah, kemudian kita bertemu dengan huruf ya. Huruf ya tempat keluarnya atau makhrajnya dari tengah lidah kita. Maaf ya, ini ibaratkan tengah lidah kita nempel ke tengah langit-langit atas. Ya, seperti ini. Ya, ya, ya. Lam yalid. Huruf lam bertemu lagi, makhrajnya sama, tetapi di sini huruf lamnya berharokat kasroh, maka menyempurnakan huruf yang berharokat kasroh itu dengan cara menarik rahang kita ke bawah. Lam yalid, 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 ke bawahin. Yalid. Ya. Huruf dal berharokat sukun harus dipantulkan. Lam yalid. Walam. Ingat ya, huruf mim jangan dipantulkan. Walam, walam, yu, huruf ya sama tempat keluarnya seperti yang tadi telah kita bahas, tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas. Tapi di sini huruf ya-nya berharokat dhamma, maka menyempurnakannya dengan memonyongkan bibir kita yu, 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 dan setelahnya ada waw sukun ya. Jika ada huruf yang berharokat dhamma, setelahnya ada waw sukun, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Jika takut kepanjangan, maka cara mudahnya bisa diayunkan. Yu, 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 ya, atau yu, atau yu, seperti itu. Kemudian bertemu dengan huruf lam sama tempat keluarnya seperti yang tadi telah jelaskan. La, la. Bertemu dengan huruf dal yang berharokat sukun, harus dipantulin. Yulad, yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu ya. Silakan Ibu, Bapak, sobat semuanya bisa dinyalakan mikrofonnya. Kita praktek ayat yang ketiga. Silakan. Udah semuanya? Sudah ya, kita langsung saja ya. Mas saya contohkan satu kali, kemudian Bapak Ibu sobat semuanya bisa mengikuti. Lam yalid wa lam yulad. Silakan. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi ya. Lam yalid wa lam yulad. Silakan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Silakan satu orang yang mau praktik. Ayo. Silakan. Nah, sobat ini nih.
Sobat Nur Anisa ya. Kemudian nanti ayat yang keempat Sobat Khairun Nisa ya. Sama-sama Nisa di namanya ya. Sobat Nur Sipa terlebih dahulu silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Yang lain mohon dimatikan mikrofonnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Sekali lagi Sobat silakan. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Udah bagus bacaannya ya. Tidak ada koreksi ya. Luar biasa ya Toyib ya. Silakan ya. Udah bagus ya Sobat Nur Anisa ya. Terima kasih ya telah mempraktekkan ayat yang ketiga ya. Sobat Anisa, amin ya rabbal alamin. Mau nanya nih. Tahu dari mana ada ini? Ada kegiatan ini? Instagram. Oh, dari Instagram. Udah lama follow Instagramnya? Udah, alhamdulillah. 1 tahun yang lalu ada? Lupa, Ustaz. Oh iya, seperti itu. Baru pertama kali ikutan kelas ini ya? Iya, baru pertama. Oh iya. Terima kasih ya telah mengikuti live kelasnya ya. Dan telah praktik juga. Siap, Ustaz. Oke. Kita lanjut ke ayat yang terakhir. Ayat yang berikutnya ya. Kita bedah, langsung saja bedah ya. Kita bertemu dengan waw. Huruf waw tadi udah kita jelaskan bahwa tempat keluarnya dari asyafatain. Kedua bibir kita. Wa. Kemudian lam tadi udah dijelaskan, tidak perlu kita jelaskan kembali ya. Walam, bukan walam. Walam yakul, tapi walam yakul. Jadi ketika membaca huruf mim itu slow aja gitu ya. Santai aja ya, karena sifatnya tawasud atau bainiyah, jadi harus dialirin aja dikit. Walam yakul. Nah, kemudian huruf yang tadi udah dijelaskan bahwa tempat keluarnya dari tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas. Ya. Huruf kaf juga tadi udah dijelaskan ya. Huruf kaf ini sama tempat keluarnya dengan huruf qaf, tetapi yang membedakan untuk huruf kaf ini memiliki sifat tipis ya. Ka, ki, ku, ka, ki, ku, bak, bik, buk. Nah, seperti itu ya. Kemudian bertemu dengan nun sukun ya, nun sukun. Dan nun sukun di sini bertemu dengan huruf lam. Maka ini nama tajwidnya idgham bila gunah ya, idgham bila gunah. Caranya langsung dimasukin aja ya. Ya. Dan tidak didengungkan 2 harokat. Walam yakullahu ya. Kemudian berikutnya ada huruf H besar ya, yang harus dibaca panjang 2 harokat ya. Lahu. Kemudian huruf kaf ya, huruf kaf tadi udah dijelaskan makhrajnya. Huruf kaf di sini berharokat dhammah, maka harus dimonyongkan bibirnya. Ku. Huruf fa. Nah, ini huruf fa ya, belum kita jelaskan, akan kita ulas sedikit. Untuk huruf fa ini tempat keluarnya, maaf ya, dari ujung gigi seri kita yang atas, maaf yang ini ya, menyentuh perut bibir bagian bawah yang basahnya, yang bagian belakangnya. Fa. Bukan pa, tapi fa. Ya. Jadi kurang tepat kalau misalkan ada orang yang membaca huruf fa dengan menempelkan kedua bibir. Pa, itu kurang tepat, tetapi yang benar ujung gigi seri atas kita menempel ke perut bibir bagian bawah yang bagian basahnya. Fa. Dan huruf fa di sini berharokat dhammah, maka harus monyong. Fu. Kufu. Nah, kemudian huruf wa sama dengan menempelkan kedua bibir kita, wan, wa, dan berharokat tanwin
fathah, maka dibaca wan. Bertemu dengan huruf hamzah ya. Tanwin fathah bertemu dengan huruf hamzah, maka harus dibaca jelas. Kufuwan a, kufuwan a, kufuwan a. Kemudian bertemu dengan huruf H kecil ya. Ha, kufuwan aha. Bertemu dengan huruf dal yang berharokat sukun, maka ingat huruf dal yang berharokat sukun harus dipantulkan. Kufuwan ahad, ya. Kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, silakan kita langsung praktek bersama-sama. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya semuanya. Sama saya nyalain aja ya semuanya ya. Sudah kan ya? Kita lanjut ya, kita mulai saya baca sekali, nanti teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa ngikutin. Walam yakullahu kufuwan ahad. Silakan. Walam yakul kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Silakan. Walam yakul kufuwan ahad. Sekali lagi ya, terakhir ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakul Alhamdulillah. Sekarang tadi sobat siapa ya, Anissa gitu ya? Kalau nggak salah ya. Silakan bisa dinyalakan. Yang lainnya kita matikan dulu ya. Mohon maaf ya. Sebentar ya. Kita bisukan dulu yang lainnya. Nah, sobat Anissa tadi tolong dinyalakan mikrofonnya ya, silakan. Ya, sudah. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Sekali lagi silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, seperti itu ya. Bacaannya udah bagus ya. Luar biasa bacaannya. Makronya udah pas. Tidak ada koreksi. Alhamdulillah mumtaz ya. Makasih ya Sobat Khairun Nisa. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Dari Banjarmasin. Banjarmasin itu Kalimantan Barat? Bukan? Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Tahu ada kegiatan ini dari siapa? Atau dari mana? Kalau untuk lihatnya dari Instagram. Langsung masuk ke grupnya gitu, yang link yang ada di bio gitu ya? Iya. Selamat bergabung ya. Udah follow Tartila itu dari lama atau baru-baru? Baru sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, Masya Allah ya. Makasih ya, Sobat Khairun Nisa ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita telah membedah bersama-sama ya surat Al-Ikhlas. Untuk terakhir kita bacakan bersama-sama ya surat Al-Ikhlas ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Silakan sobat semuanya bisa dinyalakan mikrofonnya. Kita baca terlebih dahulu sebelum diakhiri ayat yang pertama sampai ayat yang keempat bersama-sama. Silakan. Nah, sudah semuanya? Sudah ya? Sama saya dibacakan dulu 1 kali, kemudian
setelah sama saya dibacakan 1 kali, kemudian sobat semuanya bisa ngikutin ya. Satu ayat ya. Satu ayat ya. Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu samad. lam yalid wa lam yulad. Yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam Kufuwan ahad. Sekarang kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Siap? 1, 2, 3. Qul huwallahu Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi seperti itu ya sobat semuanya ya, untuk membaca surat Al-Ikhlas yang insya Allah yang baik dan yang benar, seperti itu ya sobat ya. Jadi saya akan sharekan sedikit ya, kalau misalkan sobat ingin bacaannya fasih, ingin bacaannya bagus, ingin bacaannya lancar, maka langkah pertama yang harus sobat pelajari yaitu tajwid ya. Kenapa tajwid? Tapi tajwid itu enggak selamanya, tajwid itu enggak melulu tentang ikhfa, idgham, idhar, ikhfa syafawi, tapi yang harus sobat semuanya, Bapak Ibu ketahui bahwa tajwid itu dibagi menjadi 3 ya yang saya pelajari. Yang pertama yaitu tajwidul huruf ya. Tajwidul huruf itu apa saja? Terbagi menjadi 2. Ada makhorijul huruf dan ada sifatul huruf. Kemudian yang kedua ada tajwidul kalimah. Tajwidul kalimah itu apa? Yang kita pelajari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa, itu hukum tajwid apa. Mim sukun bertemu dengan huruf ini hukum tajwid apa, itu ya. Kemudian yang ketiga itu tajwidul jumlah ya. Kita harus mempelajari tentang waqaf dan ibtida, cara berhenti dan cara melanjutkan. Jadi langkah yang pertama yang harus kita ketahui ya, maka tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu apa? Makhorijul huruf dan sifatul huruf ya, seperti itu. Mungkin makhorijul huruf ini ya yang saya rasakan gitu ya, pengalaman saya waktu belajar dulu, bahwa ketika membaca Al-Qur'an itu ya, ketika belajar membaca Al-Qur'an, saya mengetahuinya hanya huruf hijaiyah ya, alif, ba, ta, sa ya, susunannya itu saya hanya tahu itu ya. Cara belajarnya harus dari alif, ba, ta ya. Tapi ya lebih baik gitu ya, kita jika ingin belajar ya dari awal, dari dasar, apa yang harus dipelajari itu makhorijul huruf ya, tempat-tempat keluar huruf, seperti itu ya. Alhamdulillah kita telah membaca bersama-sama, kita telah membedah bersama-sama surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semua ya, menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadikan pahala yang sangat berlimpah untuk kita semua. Dan yang terutama jangan lupa dipraktekkan. Itu nomor satunya, jangan lupa dipraktekkan ketika membaca surat Al-Ikhlas. Dan jika ada kaidah-kaidah lain seperti huruf ini makhrajnya seperti ini, huruf ini makhrajnya seperti ini, itu juga diusahakan untuk dipraktekin ketika membaca Al-Qur'an ya. Tadi kita menemukan huruf H kecil, huruf H besar, kita juga nanti harus dipraktekin ketika baca Al-Qur'an ya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, seperti itu cara bacanya. Huruf berharokat sukun, seperti itu bacanya. Itu yang paling utama gitu ya, harus dipraktekin. Dan yang kedua, biar menjadi
ya, biar menjadi invest kebaikan gitu ya. Kebaikannya itu mengalir gitu ya. Invest kebaikannya itu mengalir dengan cara kita harus men-sharekan kebaikan itu, men-sharekan apa yang kita ketahui ke orang lain ya, atau ke orang yang terdekat. Jangan dulu ke orang lain, ke orang yang terdekat dulu. Kalau misalkan kita mempunyai yang udah berkeluarga, sebagai suami ke istrinya, sebagai istri ke suaminya dengan baik-baik ya, cara memberitahunya. Kemudian kita udah menjadi orang tua, jangan lupa untuk di-sharekan ke anak kita ya, karena ini adalah sebuah pahala yang tidak akan putus gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak kita, apalagi kita mengajarkan surat Al-Fatihah yang baik dan yang benar ke anak kita ya. Maka minimal gitu ya, sehari dibaca 17 kali dalam sholat gitu ya. Maka insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita seperti itu ya. Jadikan amal jariah. Ilmu yang kita ketahui jadikan amal jariah. Mungkin seperti itu ya sobat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita tutup saja pembahasan surat Al-Ikhlas. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Lahab. Seperti itu. Kami ucapkan terima kasih kepada sobat yang telah mengikuti, kepada ibu bapak semuanya yang telah mengikuti live class pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak, ibu, dan sobat semuanya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan yang terutama ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat Bapak Ibu, sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.